Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 3 informasi penting PKH dan BPNT hari ini tanggal 17 Mei tahun 2022. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa terkait dengan 3 informasi penting tentang PKH dan BPNT hari ini? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang 3 informasi penting PKH dan BPNT hari ini tanggal 17 Mei tahun 2022 ya sahabat YouTube. Tentunya informasi ini tidak hanya berlaku di tanggal 17 Mei ini, namun di beberapa hari ke depan informasi ini juga masih terus berlaku ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di sini ada beberapa poin yang sudah saya catat pada video kali ini. Tentu mohon maaf sebelumnya karena saya agak sedikit membaca ya sahabat YouTube. Langsung saja informasi penting yang pertama terkait dengan hari ini tanggal 17 Mei tahun 2022, ada agenda sangat penting untuk PKH, yaitu rekonsiliasi atau pengecekan terhadap KPM yang belum mentransaksikan bantuan PKH di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022. Para KPM yang masuk data tidak transaksi ini harus dicek di lapangan, harus dicek di alamatnya masing-masing. Kenapa si KPM ini hingga saat ini masih belum mengambil bantuan PKH-nya ya sahabat itu? Ada 9 kriteria hasil cek lapangan di antaranya ya di dalam rekonsiliasi ini. Yang pertama, kode 0. Nah, kode 0 ini artinya KPM sudah melakukan transaksi bantuan PKH-nya. Mungkin yang bersangkutan ini ya di beberapa hari ke belakang tidak mendapatkan informasi terkait dengan pencairan bantuan PKH-nya ya sahabat itu. Nah, setelah dicek di lapangan di alamatnya masing-masing, KPM ini akhirnya mengetahui bahwasanya di KKS-nya terisi saldo bantuan PKH ya sahabat itu. Maka si KPM ini langsung mengecek di mesin ATM ataupun di agen bank terdekat, dan setelah ada saldonya dicek dicek saldo tersebut, kemudian si KPM mengambil bantuannya. Nah, itu hasil cek lapangan di rekonsiliasi diberi kode 0 ya. Artinya KPM sudah melakukan transaksi sahabat itu. Kemudian ada kode 1. Nah, kode 1 ini artinya KPM belum terima buku tabungan atau belum terima kartu KKS. Jadi yang bersangkutan si KPM ini di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 belum menerima buku tabungan atau kartu KKS dari pihak bank penyalur ya sahabat itu. Nah, ini ada beberapa faktor mungkin ketika diberi undangan ya sahabat itu dari pihak Bank Himbara ketika menyalurkan kartu KKS, yang bersangkutan ini tidak hadir karena mungkin ya sahabat itu ada di luar kota, kemudian yang bersangkutan ini mungkin sakit dan lain sebagainya ya sahabat itu. Hingga saat ini buku tabungan dan kartu KKS-nya belum terdistribusikan. Kemudian kode 2 artinya buku tabungan atau kartu KKS ini rusak, hilang atau tertelan di mesin ATM sehingga KPM tersebut belum melakukan transaksi di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022. Nah, apabila ada KPM
yang mengalami kondisi seperti tersebut ya, KKS-nya rusak, hilang atau tertelan di mesin ATM, maka harus segera melapor ke pihak bank penyalur agar bisa segera ditindaklanjuti ya sahabat itu. Kemudian kode 3 artinya kondisi geografis sulit. Mungkin si KPM ini tidak mengambil bantuannya atau masih belum mentransaksikan bantuan PKH di tahap 1 tahun 2022 karena rumahnya ini akses menuju mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat ini kondisi geografisnya sulit. Mungkin antara jarak dari rumahnya ke mesin ATM ini berjam-jam ya sahabat YouTube, kemudian membutuhkan alat transportasi yang mahal, jadi bantuan PKH-nya masih belum terambil ya sahabat YouTube. Kemudian kode 4 artinya cuaca ekstrim. Mungkin ketika waktu pencairan ada hujan lebat, banjir, badai, ataupun kondisi cuaca ekstrim lainnya yang menyebabkan si KPM belum melakukan transaksi bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 hingga saat ini ya sahabat itu. Kemudian kode 5 artinya KKS diblokir atau terblokir. Nah ini yang banyak dialami ya sahabat itu di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini karena adanya perbedaan identitas antara di data bayar dengan DTKS ya sahabat itu, baik itu NIK ataupun alamat ataupun nomor KKS-nya atau nomor rekeningnya atau NIK-nya ya sahabat YouTube. Jadi ada perbedaan sehingga bantuannya ini tidak bisa dicairkan atau masih terhold atau terblokir atau diblokir oleh pusat ya sahabat itu. Kemudian kode 6 artinya KKS atau buku tabungan salah distribusi wilayah. Mungkin ini ada salah satu kondisi ya sahabat YouTube antara wilayah satu dengan wilayah yang lain ini tertukar atau buku tabungan dan kartu KKS ini salah distribusi dari pihak bank penyalurnya ya sahabat itu, sehingga memang bantuan PKH-nya tidak bisa terambil ya sahabat itu. Kemudian kode 7 artinya non eligible atau NE, meninggal tidak ada ahli warisnya. Jadi kalau meninggal dan sudah tidak ada ahli warisnya, ini bantuannya tidak bisa dicairkan ya sahabat itu, alias nanti direkonsiliasinya harus dilaporkan kode 7 yaitu NE meninggal tidak ada ahli waris. Namun apabila ada ahli waris, maka si ahli waris bisa mengurus surat ahli waris di tingkat kecamatan, kemudian ada juga surat pengantar dari dinas sosial setempat, baru nanti bantuannya bisa dicairkan ya sahabat itu. Kemudian kode yang terakhir yaitu 8, kode 8 artinya adalah NE tidak ditemukan. Ini biasanya yang bersangkutan si KPM ini pindah alamat dan ketika dicari ini sudah tidak ditemukan ya sahabat itu, maka dilaporkan ya NE tidak ditemukan ya sahabat itu. Nah jadi itu adalah 9 kode mulai dari kode 0 hingga kode 8 yang harus diisi ya sahabat itu di rekonsiliasi pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini. Dan agendanya hari ini tanggal 17 Mei tahun 2022 para pendamping sosial PKH masih berkutat seputar rekonsiliasi pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ya sahabat itu. Nah, hasil dari rekonsiliasi ini tentunya nanti akan mempengaruhi pencairan bantuan PKH ke depannya ya sahabat itu. Apabila yang bersangkutan ini nantinya memang tidak bisa melakukan transaksi ya sahabat itu, maka kemungkinan besar bantuannya akan kembali ke kas negara dan rekeningnya akan diblokir oleh pusat ya sahabat itu. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua yang hingga saat ini masih belum mencairkan bantuan PKH-nya, segera cairkan bantuan PKH-nya agar tidak masuk data tidak transaksi ya sahabat itu. Kemudian informasi penting yang kedua ya sahabat itu, ini ada cerita salah satu KPM sudah 4 kali pencairan tidak pernah cair bantuan PKH-nya karena terindikasi pekerjaannya adalah guru, padahal si KPM ini sudah tidak menjadi guru lagi ya sahabat itu. Pekerjaan guru tersebut juga tercantum di dalam KTP-nya si KPM. Kemudian si KPM melakukan perbaikan identitas di KTP-nya agar pekerjaan guru tidak lagi tercantum di KTP si KPM tersebut. Dan akhirnya di pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 ini si KPM alhamdulillah cair bantuannya ya sahabat itu.
karena acuan pencairan adalah data DTKS yang sudah padu padan dengan Dukcapil. Jadi dari sini para KPM ya sahabat YouTube, ada pelajaran yang bisa diambil tentunya, bahwa yang tidak cair saat ini para KPM bisa mengupayakan secara mandiri dengan meng-cross check di KTP-nya. Yang pertama, pekerjaan. Nah, memang ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Di antaranya guru, dosen, kemudian ASN atau PNS, TNI dan juga Polri ya sahabat YouTube. Kemudian sahabat YouTube semua juga meng-cross check nomor NIK atau nomor NIK-nya, apakah sudah valid atau sudah aktif di Dukcapil atau belum ya sahabat YouTube. Nah, ini bukan hanya pengurus yang dicek, tapi seluruh anggota keluarga yang tercantum di dalam KK si KPM tersebut. Para KPM bisa datang ke Dukcapil setempat, kantor desa atau kantor kecamatan untuk melakukan proses aktivasi nomor NIK ya sahabat itu. Kemudian informasi penting yang ketiga, di bulan Mei ini ada penambahan penerima bantuan BPNT ya sahabat itu, di mana para KPM ini akan di top up bantuan BPNT sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan sekaligus, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Tapi tidak semua daerah mendapatkan penambahan penerima bantuan BPNT ini ya sahabat YouTube, ini perlu dicatat. Tambahan penerima ini akan mendapatkan BPNT-nya secara non tunai ya, langsung masuk ke dalam kartu KKS dan harus dibelanjakan di agen atau di e-warung yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentunya, di mana tujuannya adalah si KPM ini untuk membelanjakan atau untuk membeli bahan-bahan pokok yang sudah ditentukan di dalam juknis pencairan bantuan BPNT, yaitu diantaranya untuk membeli bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, itu tadi 3 informasi penting di hari ini tanggal 17 Mei tahun 2022 terkait dengan PKH dan BPNT. Dan informasi ini tidak hanya sebatas di hari ini saja, namun di beberapa hari ke depan informasi ini juga masih berguna tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.